Sahabat Suara Tapian, kami berbincang kembali dengan Bapak Kadiman Pakpahan. Dia ada di komunitas Sadar Gizi dan selalu mendengungkan Sadar Gizi. Hari ini kami bertepatan menghadiri ulang tahun Batak Center. Pak Kadiman, ini Ya. kita sudah lama tidak bersua ini. Iya, Apa nggak terasa ya. apa yang kita bisa dapatkan dari pengalaman Pak Kadiman, kita kaitkan dengan Batak Center yang juga sehaluan berjuang untuk tanah Batak begitu. Ya, terima kasih. Jadi hari ini bertepatan dengan ulang tahun NKRI yang ke-80 ya. Ini satu momen yang cukup bagus, luar biasa. Dan kebetulan juga ini digabung dengan ulang tahun Batak Center yang ke-7. Ya. Jadi mengacu kepada apa yang disampaikan tadi, bahwa sebenarnya di ulang tahun RI ke-80 ini ada sebenarnya yang minimal buat saya ya, yang tertarik, yaitu mengenai soal pendekatan pembangunan yang mengarah kepada perbaikan mutu sumber daya manusia. Ya. Sebenarnya 4 tahun yang lalu kita sudah menggagas dan juga membuat beberapa contoh ya, pembagian asupan-asupan bergizi kepada ibu hamil, menyusui dan balita, dan begitu juga kepada sasaran-sasaran baik itu di Posyandu, PKK, desa, bahkan hari-hari ini kita coba dekati melalui tempat ibadah seperti gereja. Nah, itu tentu pergeseran ini coba kita lihat nilai plusnya. Kalau melalui gereja apa nilai plusnya? Tentu nilai plusnya itu di situ ada pembangunan SDM secara lahiriah. Ya. Di situ juga kita harapkan akan ada pembangunan SDM secara rohaniah. Itulah pergeseran itu yang kita lakukan akhir-akhir ini, dan kelihatannya bersambut baik. Dan ini sebenarnya kita harapkan dengan organisasi-organisasi kebatakan yang ada sekarang seperti Batak Center, di mana Batak Center ini dari 17 departemennya itu ada 2 core-nya yang menjadi pusat perhatian. Pertama, pelestarian nilai-nilai budaya Batak, dan yang kedua pembangunan sumber daya unggul. Nah, inilah sebenarnya yang mau kita, tentu saya ada di patologi sosial, tentu akan lebih fokus kepada pembangunan SDM unggul tersebut. Kira-kira begitulah pengantar sementara. Kan Pak Kadiman berjuang terus untuk asupan gizi yang lebih bagus dan bahkan menggalang kekuatan untuk terus menyediakan telur bebek dan sayur kale ya? Kelor. Dan sayur kelor. Ini satu hal langkah yang Pak Kadiman lakukan, tapi kan tidak mungkin sendiri melakukan ini. Bagaimana kita mengajak masyarakat Batak sadar dan benar-benar memahami bahwa gizi itu sangat penting untuk SDM unggul begitu. Saya memulai pekerja sosial ini di daerah Jawa Barat, dan saya pernah juga mencari kontak tanian dalan, dan juga pernah kita bikin juga sebagai proyek untuk pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Itu kelihatannya relatif mudah lah ya. Budaya itu lebih gampang kita arahkan bagaimana menerima suatu perubahan. Tetapi kita sebagai orang yang pegiat di bidang sosial budaya, selalu kita berpegang pada suatu asumsi bahwa setiap perubahan itu ya hukumnya penolakan. Tapi dengan penolakan tersebut apakah kita harus mundur? Jangan. Sebagai pekerja sosial itu kita anggap pekerja sosial itu adalah pekerjaan mulia. Sehingga ini kita coba, kebetulan belakangan ini saya lebih banyak fokus terlibat di organisasi-organisasi Batak. Memang ada organisasi yang lain seperti Pemuda Pancamarga, Angkatan 45 gitu. Tapi saya coba mengarah kepada Bonapa Sugit sebagai Batak, dan selalu saya katakan setiap saya tanah Batak ke Bonapa Sugit itu, baik itu ke Toba, Tapanuli dan Samosir itu, setiap saya berangkat selalu saya mengatakan membayar utang, dan target waktu itu 3 tahun. Ternyata makin enak, sekarang udah masuk ke tahun keempat. Nah, ini tentu butuh ya perjuangan yang keras, pengorbanan yang luar biasa. Terus dikaitkan bagaimana memberdayakan masyarakat dan bagaimana mengajak masyarakat. Ya kita itu ada pendekatan namanya itu ya pendekatan sosial yang benar-benar dari hati ke hati. Misalkan pemberdayaan masyarakat di lapangan itu memang tidak mudah karena perubahan ini sangat-sangat mendasar. Misalkan kita memperkenalkan sayur
kale, sayur kelor. Sementara budaya kita di sana kan boleh katakan tidak terbiasa dengan apa? Setiap makan itu harus ada sayur gitu. Jadi sayur itu belum dianggap suatu kebutuhan yang sangat urgen, sesuatu yang vital gitu kan. Nah, ini merubah kebiasaan ini ya, supaya menjadi tradisi bahwa makan itu harus ada sayur, ini tentu tidak mudah. Nah, terus kita juga membangun relawan-relawan di lapangan. Baik itu relawan untuk menanam sayur sebagai contoh, dan yang kedua relawan-relawan yang mau bekerja. Misalkan di posyandu ada kader-kader posyandunya, terus di tempat ibadah seperti gereja ada guru sekolah minggu, bahkan ada pendetaan yang terlibat langsung. Dan yang paling menarik, orang selalu bertanya, apakah cukup satu telur? Biasanya belakangan ini kita Kita usahakan sebulan pertama itu tiap hari Minggu kita bagi telur kepada anak-anak sekolah minggu. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada balita melalui gereja. Jadi 4 minggu dalam sebulan pertama itu biasanya kita kita bagi. Baru nanti sekali 2 minggu. Bahkan ada yang sudah setahun lebih satu gereja kita layani. Ini tentu ini memang membutuhkan kesabaran terutama melayani di lapangan gitu. Jadi ini sebenarnya yang membuat kita itu selalu berinovasi, berpikir, bertindak dan sebagainya supaya orang-orang di lapangan tidak jenuh. Bahkan sekarang kita coba supaya ada hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat. Sekarang kita sudah bikin di satu desa namanya Pilot Project Lumbung Gizi Keluarga. Pilot Project Lumbung Gizi Keluarga. Di sini isinya itu ada ayam, ada bebek, ada sayur, kale kelor, ada buah pepaya, ada juga pisang. Itu buah-buah sayuran unggulan semua itu. Jadi harapan kita Lumbung Gizi Keluarga ini menjadi satu model. Mudah-mudahan nanti desa-desa yang lain mau meniru, bahkan menjadi suatu proyek kabupaten, bahkan proyek negara. Memang ada semacam kegembiraan yang luar biasa yang kita rasakan. 4 tahun lalu kita bikin gerakan sadar gizi. Akhir-akhir ini pemerintah mulai bicara gizi dan mulai ada action. Cuman harapan saya ke Bonapasogi sana kok belum ada gitu loh. Program makan bergizi ini gitu ya. Jadi artinya kita tunggulah, mungkin akhir tahun itu akan nyampe. Dengar-dengar di Sumatera Utara provinsi sudah mulai mencari mitra-mitra untuk membangun dapur dan sebagainya. Kira-kira begitulah gambaran kita. Jadi memang suka dukanya untuk memberdayakan masyarakat ini intinya itu butuh kesabaran, sabar dan sabar. Dan kita harus merasa bahwa kita melayani harus tulus, harus ikhlas. Itulah modal kita sebenarnya. Pak Kadiman tadi sebut membayar utang ke Bonapasogi dengan membantu menemukan pentingnya sadar gizi ini. Sudah 4 tahun sudah dilakukan. Tapi bagaimana pendapat Pak Kadiman? Ternyata kalau keprihatinannya tadi SDM kita tertinggal, ada survei yang menyebut bahwa orang Batak itu tinggi SDM-nya dilihat dari pendidikan begitu. Kita hampir berimbang dengan Minang. Apa pendapat Pak Kadiman? Sebenarnya kalau anak-anak di Bonapasogi memang akhir-akhir ini sudah mulai ada kemajuan Kalau saya lihat lulusan SLTA yang masuk perguruan tinggi negeri ada peningkatan. Ada peningkatan. Ini tentu suatu tanda baik Karena bagaimanapun kemajuan suatu negara itu harus ditentukan oleh seberapa besar dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus lahir dari manusia unggul. Itu udah pasti tuh. Jadi kalau kita ingin memajukan bangsa ini ciptakanlah manusia unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita memang termasuk suku Batak Kalau dilihat dari porsi atau persentase sarjananya termasuk tertinggi 18,02%. Tapi saya masih melakukan satu kajian survei, apakah 18,02% ini dominan di bidang sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dominan di bidang humaniora, sosial. Ini. Apa bedanya kalau itu pun misalnya humaniora yang banyak sarjananya, apa bedanya dengan sains? Saya sudah katakan tadi pengantar, kemajuan suatu daerah, kemajuan suatu negara, terutama negara itu
dia harus mengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dari situ sudah lahir semua inovasi, invention atau penemuan dan sebagainya. Humaniora itu dari segi pembangunan karakter memang itu harus sejalan. Jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, ya itu memang harus saling isi mengisi. Cuman kan ada semacam pengkutup-kutupan gitu, seolah-olah bidang ini lebih hebat, bidang ini lebih hebat. Padahal sebenarnya harus satu kolaborasi. Jadi yang saya katakan menciptakan kesejahteraan itu memang harus punya kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Harapan saya kebutuhan jasmani apa? Kecerdasan yang meningkat yang dikedepankan. Kebutuhan rohani ini apa? Karakternya makin bagus. Itu harapan saya. Kalau kita bandingkan tadi sains, arahnya kan teknologi. Teknologi itu selalu membawa perubahan. Dan bagaimanapun kita melihat sejarah, tidak pernah teknologi itu mundur. Dia terus maju. Walaupun dikritik. Sekarang kita juga berjuang di digital begitu. Orang berlomba-lomba digital. Sebenarnya AI juga menjadi ketakutan tersendiri untuk berbagai profesi begitu. Apa himbauan Pak Kadiman agar kita juga sadar SDM ini kan terus harus dipacu dengan teknologi? Ya, itu mau tidak mau ya, suka tidak suka memang harus berbasis teknologi. Tetapi dalam proses menuju ke sana, bahwa teknologi itu apakah dia sebagai ilmu, apakah teknologi itu nanti sebagai terapan, hasil terapan ya, pada umumnya teknologi itu terapan. Ilmunya, dasarnya itu ilmu sains, baru lahir teknologi, itu sebagai ilmu terapan. Itu harus ada. Jadi proses kesananya, jangan istilahnya itu gampang, jangan mudah. Kalau kita kembali melihat dari proses pendidikan, dulu itu kita anggap ya, bukan kita anggap ya, Finlandia itu salah satu negara kiblat pendidikan. Mereka itu sekarang udah tidak berbasis pendidikan itu, proses pendidikan tidak berbasis teknologi lagi, malah berbasis apa? Manual. Guru mengajar secara manual, harus membaca secara manual dan sebagainya. Kembali ke buku ya? Iya, kembali ke buku. Jadi zaman saya 60 adalah belajarnya. Itu. Jadi artinya itu benar-benar pendekatan itu lebih dominan ke cara-cara manual. Jadi proses. Jadi bagi saya itu pembangunan karakter itu memang harus dimulai dengan apa? Ada unsur terpaksa, dipaksa, dan ada unsur beri dia tanggung jawab. Jangan memudahkan segala hal, apalagi kalau kita anak-anak dari Bonaparte Sogit. Boleh katakan fighter murni, pejuang murni. Bahkan ada single fighter, seperti saya alami dulu tuh, merantau kuliah segala macam, boleh kan single fighter. Gak jelas kita itu mau ditampung segala macam, pokoknya maju aja itu. Itu jadi jiwa fighternya ini yang kita jiwa juangnya ini sebenarnya yang perlu kita pacu terus, terutama anak-anak dari Bonaparte Sogit. Tapi itu juga harus selain semangat juang juga harus kita pacu gizinya. Artinya itu namanya kecerdasan intelijensinya harus naik gitu loh. Jadi mental juga harus didukung dengan fisik ya? Ya itu, itu karakter tadi. Jadi kita kan sekarang ini kan saya bilang ada dua persoalan mendasar yang kita hadapi saat ini. Masalah keterbelakangan kecerdasan alias kebodohan. Yang kedua masalah karakter, moral dan akhlak. Dua persoalan ini sangat-sangat apa nih? Inilah benang merah yang saya tarik. Bagaimana supaya ini tuntas? Ya tentu ya saya katakan tadi, salah satu kita dekati dengan program gerakan sadar gizi tadi supaya kecerdasannya naik, karena kita punya asumsi dengan kecerdasan yang makin tinggi pangkat tinggi itu akan lebih mudah kita mengarahkan dia membangun karakternya itu. Kalau misalkan mau membangun karakter dengan dipaksa boleh juga, boleh misalkan pada umumnya itu yang saya alami itu ya ada istilahnya itu dipaksa itu ada gunanya juga, tapi jangan memaksakan diri gitu loh, tapi disesuaikan dengan kondisi situasi si anak itu sendiri, karena anak itu kan proses membentukan ini. Jadi makanya kalau kita ikuti cara-cara pendekatan dari Kementerian Kesehatan sejak di kandungan, ya lahir terus pembesaran. Makanya saya bilang membangun SDM unggul itu sejak dini. Bagaimana caranya? Perbaiki 9 bulan di kandungan. Itu ada pendekatan teknis, ada pendekatan non teknis. Pendekatan teknis yaitu asupan-asupan bergizi dan sebagainya. Non teknis apa? Pendekatan namanya pendekatan psikosomatik atau spiritual. Mengajak janin itu untuk berbicara, mengajak janin itu untuk belajar, mengajak janin itu untuk kasih sayang dan sebagainya. Bisa, itu sudah ada negara melakukan itu gitu. Oke, terakhir. Karena tadi mental dan fisik itu memang harus sehaluan untuk dikembangkan sejalan. Tapi bagaimana misalnya daya tahan? Karena daya tahan itu kan tidak terkait dengan fisiknya, tidak terkait dengan kekuatan
vitaminnya, tetapi bagaimana dia secara mental, misalnya menghadapi kesulitan, daya tahan ini kan juga membentuk karakter nanti. Ya, betul. Nah, inilah yang menjadi tantangan atau masalah buat kita. Pembangunan karakter ini ternyata makin lama makin dibutuhkan. Karena apa? Saya katakan tadi itu masalah akhlak dan moral ini menjadi salah satu masalah krusial, masalah yang sangat mendasar yang perlu dituntaskan. Jadi sebenarnya yang saya katakan tadi, membangun karakter sejak dini itu harus dilakukan sejak di kandungan. Melalui kasih sayang, mengajak dia kerja keras. Nah, begitu dia lahir, diajak anak-anak yang bertanggung jawab. Apakah itu misalkan dia cuci pakaian sendiri dulu, apakah dia nyuci piring dan sebagainya. Itu belajar bertanggung jawab. Anak-anak sentimental, anak-anak dikatakan anak mami, itu pada umumnya itu karena pendekatannya apa? Terlalu sentimental, terlalu sayang. Ada kata terlalu gitu. Padahal itu sekali-sekali dicubit ya nggak apa-apa. Kalau salah gitu. Itu tidak menunjukkan suatu kekerasan. Cubit itu cubit sayang antara orang tua dengan anaknya, ya gitu. Jadi pembangunan karakter ini memang harus dilakukan terus. Saya selalu mengajak, bangunlah karakter itu sejak dini, mulai dari kandungan. 9 bulan di kandungan itu. Makanya kita mundur ke belakang. Pranikah, si ibu itu harus dipersiapkan. Bagaimana dia persiapkan diri menjadi ibu. Karena begini, secara teoritis, kecerdasan, sifat-sifat itu apa? Dominan itu turun dari ibunya, terutama kecerdasan itu secara genetik itu hampir 60% itu kecerdasan itu turun dari ibunya. Itu bisa dibuktikan secara ilmu genetika. Kenapa? Karena si perempuan dia mengandung kromosom XX, double X. Kromosom X inilah yang membawa keturunan kecerdasan. Jadi dominan. Jadi kalau si ibu gagal mengasuh sejak dijanin sampai 2 tahun itu, ya kemungkinan begitulah. Korbanlah yang jadi stunting lah, macam-macam lah. Nah, stunting kan ya ini sebenarnya dosa kita bersama lah ini. Tidak menyerah lah kita itu. Tapi ya kita coba langkah-langkah preventif. Saya selalu mengatakan gerakan sadar gizi, komunitas gerakan sadar gizi datang bukan sebagai pemadam kebakaran, tapi datang sebagai apa? Memberikan solusi sejak dini. Artinya ada tindakan-tindakan preventif. Inilah harapan saya sebenarnya kepada pengarantau orang Batak. Selalu saya dengungkan, bangun kampungmu. Misalkan setiap kampung orang Batak misalkan marga A atau marga B misalkan, dia waktu itu bisa saya sebut nama di sini, Pak Laurentius Manurung, kenal kan? Orang UMKM. Dia bantu di kampungnya melalui gereja. Hal seperti ini maksud saya gitu loh. Saya hanya memantik. Dan selanjutnya mereka lah ngurusin kampungnya gitu. Itulah harapan saya. Jadi ke depannya itu selalu saya punya keyakinan, cerdaskan dia sejak dini, sejak dini, maka dia begitu tumbuh dan berkembang, dia karakternya akan bagus. Tapi ada juga syarat masalah pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan lingkungan sosialnya. Ini juga harus dibangun juga lingkungan sosialnya. Jadi artinya itu dia harus berkembang di lingkungan sosial yang benar-benar kondusif lah untuk membangun karakternya. Kira-kira demikianlah bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atas pertemuan kita di ulang tahun RG ke-80. Kebetulan tanggal 23 ini juga akan ulang tahun saya. Jadi secara tidak langsung tanggal 24 juga kita akan bagi telur lagi di gereja sebagai ucapan syukur ulang tahun saya ke-63 tanggal 23 Agustus ini. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih.